Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Fitri dengan NIM akhirnya 216. Saya di sini akan mendongeng. Dongeng apa ya kira-kira? Tapi sebelum itu, ayo kita panggil temen aku dulu. Kita panggil bareng-bareng ya. Kuya kuya. Mana ya kuya-kuyanya? Oh iya. Halo, aku Cuya Cuya. Di sini aku akan menjadi temannya Anissa. Benar kan? Ya benar. Jadi Kuya akan menemani saya untuk mendongeng pada hari ini. Kita mau dongeng apa Kuya? Apa ya kira-kira? Teman-teman tahu nggak kita mau dongeng apa hari ini? Dongeng punya dongeng asal usul kota yang kita injak hari ini. Kota apa ini? Kota Surabaya. Betul. Kita akan menceritakan asal usul kota Surabaya. Benar kan Kuya? Betul. Dengan judul asal mula kota Surabaya, Sura dan Baya. Bagaimana ceritanya Kuya? Untuk ceritanya, lihat video ini baik-baik. Oke? Siap? Siap semua? Kalau siap, kita hitung ya. Dari 1, 2, 3. Cerita dimulai. Oke. Alkisah, pada suatu hari hiduplah seekor buaya yang sangat besar. Buaya tersebut tinggal di muara sungai di timur Jawa Timur. Buaya tersebut bernama Baya. 1 tambah 1, 2 tambah 2, 4 tambah 4. Berapa ya? Tak tahulah. Ho. Aku adalah buaya terbesar di muara ini. Siapapun yang melihatku pasti lari terbirit-birit. Ho. Lalu di ujung muara tersebut terdapat sebuah laut yang dimana ditinggali oleh seekor hiu yang sangat besar dan sangat ganas. Baby shark do, baby shark do, baby shark. Oma shark do, oma shark do, oma shark do, oma shark. Halo, aku adalah hiu yang sangat besar. Nama aku Sura. Aku menempati wilayah laut ini. Semua hewan sangat takut pada aku. Hahaha. Lalu suatu ketika di muara sungai, buaya sedang mencari makan. Oh, makanan. Aku lapar. Aku harus mencari makanan. Untung saja di sini banyak makanan. Wah, di situ ada kijang. Langsung saja aku makan kijang tersebut. Enak sekali. Untuk saja di muara sungai ini banyak makanan. Aku akan kenyang setiap harinya. Begitulah sang Baya melewati hari-harinya. Lalu, bagaimana dengan hari-hari si Sura? Sama seperti buaya, si Sura menjalani hari-harinya dengan damai. Banyak ikan di sini. Aku akan makan semua ikan itu. Kenyang sekali. Tapi kenapa rasa ikan ini semakin hari semakin membosankan? Rasanya seperti kamu sangat malas untuk memakan ikan lagi.
Di mana aku harus mencari makanan lagi di sekitar laut ini? Di situ ada sungai. Bagaimana kalau kita menuju ke sungai tersebut? Bagaimana teman-teman? Kita menuju sungai tersebut saja ya. Akhirnya si Sura menuju ke Sungai Muara, tempat si Bayah tinggal. Lalu bagaimana ya kelanjutannya? Saat di sungai, si Sura bertemu dengan banyak hewan yang baru dilihatnya. Berbeda dengan hewan-hewan di laut. Hewan-hewan di sekitar sungai itu berbagai macam jenis. Ada kelinci, ada kancil, ada kijang, ada monyet. Di situ si Sura bertemu semua hewan tersebut. Dan akhirnya si Sura merasa sangat lapar. Hingga akhirnya aku sampai di muara sungai ini. Ternyata di sini banyak hewan, teman-teman. Hewan-hewan ini pasti sangat lezat. Bagaimana kalau kita mencicipi satu hewannya? Hewan mana dulu ya yang aku makan? Di situ ada monyet. Gimana kalau kita makan monyet, teman-teman? Kita coba aja dulu ya. Monyet, aku makan kamu. Hop, nyam 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 nyam. Wah, teman-teman, ternyata rasa monyet enak juga. Kalau begitu, aku akan kesini setiap hari agar perutku ini kenyang dan aku tidak merasa bosan dengan makanan laut. Oke, teman-teman. Wah, di situ ada monyet lagi. Aku mau makan monyet tersebut. Hap, nyam 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 nyam. Kenyang sekali diriku. Sudahlah, aku balik ke lautan saja. Aku sudah kenyang. Akhirnya si Sura kembali ke lautan. Lalu pada suatu hari si Bayah merasa aneh dengan wilayahnya. Dia merasa bahwa wilayahnya sangat sepi. Ini kenapa wilayahku sangat sepi? Padahal aku tidak makan setiap hari. Aku paling makan hanya 2 hari sekali. Itu pun hanya makan 1 hewan saja. Ada yang mencurigakan. Kenapa semua penduduk hutan selalu bersembunyi ketika aku datang? Dan semakin waspada. Ada apa ini? Sepertinya aku harus bersembunyi hingga melihat ada apa sebenarnya yang terjadi di wilayahku. Sembunyi di mana ya nanya? Di balik batu aja deh. Akhirnya si Bayah bersembunyi di balik batu, menunggu keanehan yang terjadi di wilayahnya. Begitu pula dengan si Sura. Si Sura merasa sangat lapar hari itu. Hingga akhirnya si Sura memutuskan untuk kembali ke sungai karena makanan di sungai sangat enak-enak. Aku lapar sekali. Ini waktunya aku untuk kembali ke sungai untuk menyicipi hewan-hewan yang belum aku cicipi. Baby shark do, baby shark do, baby shark. Wah, ada kancil. Aku belum mencoba si kancil. Aku akan terekam saja si kancil itu. Hop. Nyam 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 nyam. Lalu saat si Sura sedang makan, si Bayah melihat si Sura berada di wilayahnya. Lalu si Bayah pun menghampiri si Sura. Hei Sura, mengapa kamu ada di wilayahku? Ini adalah wilayahku. Kamu tidak boleh mencari makan di wilayahku. Wilayahmu itu di laut. Kenapa kamu mencari makan di wilayahku?
Baya, wilayahku itu wilayah yang berair. Di sini juga merupakan wilayah yang berair. Bukan salahku dong kalau aku mencari makanan di sini. Bukan begitu, Sura. Wilayahmu itu di laut, ini adalah di sungai. Wilayahku di sungai, sedangkan wilayahmu itu di laut. Tidak, wilayahku itu berair. Segala macam wilayah yang ada di air itu adalah wilayahku. Paham, Baya? Kamu dibilangin selalu begitu ya? Aku hajar kamu. Akhirnya si Sura dan Baya menghadapi pertempuran yang sengit selama beberapa hari. Dan selama beberapa hari itu, para penghuni hutan merasa sangat ketakutan. Bagaimana Kuya-Kuya? Penduduk hutan sangat ketakutan. Lalu bagaimana dengan nasib mereka? Para penduduk hutan, penghuni hutan sangat ketakutan hingga akhirnya mereka memutuskan untuk bersembunyi selama beberapa hari. Hingga akhirnya Sura dan Baya merasa kecapean. Namun itu sudah beberapa minggu kemudian. Oh, jadi nanti mereka kecapean ya, Kuya-Kuya. Betul sekali. Kita simak video ini baik-baik. Lalu setelah menghadapi pertempuran yang sengit, Sura dan Baya pun merasa sangat kecapean. Hingga akhirnya si Baya memutuskan untuk membuat perjanjian kepada si Sura. Hei Sura, kita sangat capek berantem terus. Bagaimana kalau kita membuat sebuah perjanjian saja? Perjanjian apa, Baya? Perjanjian bahwa sungai adalah wilayahku, sedangkan laut adalah wilayahmu, dan pembatas antara wilayah kita adalah muara yang memisahkan sungai dengan laut. Bagaimana, Sura? Wah, ide bagus, Buaya. Ide bagus, Baya. Ya sudah, saya turuti saja kesepakatan itu. Baiklah, kalau begitu silahkan kamu kembali ke wilayahmu, Sura. Dan kamu jangan mencoba sekali-sekali memasuki wilayahku lagi. Kalau tidak, kamu akan menghadapi konsekuensinya. Baiklah, Baya, kalau begitu aku akan kembali ke wilayahku. Akhirnya Sura dan Baya kembali ke wilayahnya masing-masing. Mereka hidup dengan normal seperti bulan-bulan sebelumnya. Namun pada suatu ketika, apa yang terjadi, Kuya-Kuya? Pada suatu ketika si Sura merasa bosan kembali. Si Sura merasa bahwa makan di sungai lebih enak daripada makanan di laut. Jadi si Sura memutuskan untuk kembali lagi ke sungai, meskipun di sungai tersebut ada si Baya yang menunggu dan menempati wilayah tersebut. Bagaimana kelanjutannya, Kak Nisa? Simak video ini baik-baik. Jadi si Sura merasa sangat bosan dengan makanan laut. Dia lagi-lagi merasa bahwa ikan itu makanan yang sangat membosankan. Dia, si Sura, itu teringat dengan rasa makanan di daerah sungai. Makanan laut sangat membosankan. Seandainya aku bisa makan kijang lagi, pasti enak. Bagaimana kalau aku ke sungai saja, teman-teman? Meskipun di sana ada Baya, tapi kan aku bisa diam-diam hingga tidak bertemu dengan si Baya. Bagaimana? Ya sudahlah, aku ke sungai saja. Tibalah di sungai, si Sura pun mencari target mangsanya. Di sini banyak sekali hewan. Aku sampai bingung mau milih apa. Di situ ada zebra. Aku belum pernah mencicipi zebra, kawan-kawan. Kita makan zebra saja hari ini.
Akhirnya si zebra sudah ada di tanganku. Langsung aku bawa ke laut saja teman-teman, agar si Baya tidak mengetahui keberadaanku. Si Sura setelah menangkap si zebra langsung menuju ke laut karena beliau takut, si Sura takut kalau bertemu dengan si Baya. Namun si Baya setelah beberapa hari itu merasa ada keanehan. Kenapa wilayahku lagi-lagi sepi? Padahal aku tidak pernah makan setiap hari, hanya 2-3 hari sekali. Ini pasti lagi-lagi ulah si Sura. Si Baya merasa bahwa itu ulah si Sura teman-teman. Baiklah, kalau begitu aku akan memasang jebakan untuk si Sura. Bagaimana teman-teman? Jebakan itu akan membawa si Sura kepadaku. Akhirnya si Baya memasang jebakan kepada si Sura dengan cara si Baya mencari hewan, lalu hewan itu diterkam kakinya. Akhirnya hewan tersebut tidak bisa berjalan di pinggiran sungai. Lalu si Sura pun datang dan melihatnya. Wah, aku datang lagi. Hari ini makan apa ya? Wah, ada hewan yang tergeletak di pinggir sungai. Untung saja hewan itu kakinya luka. Aku jadi tidak perlu repot-repot untuk memburunya. Wah, akhirnya aku mendapatkannya juga tanpa perlu susah payah. Langsung saja aku bawa ke laut. Si Baya pun datang. Hai Sura, mengapa engkau ada di wilayahku? Ini bukan wilayahmu, Baya. Ini kan wilayah berair, berarti ini wilayahku. Bukankah perjanjian kita tidak seperti itu, Sura? Ini adalah wilayahku. Kamu sudah masuk ke wilayahku. Bukan, ini bukan wilayahmu, ini wilayahku. Kamu kasih hati malah minta jantung ya. Aku hajar kamu. Akhirnya si Sura dan Baya pun bertengkar kesekian kalinya selama berbulan-bulan. Hingga para penghuni hutan pun merasa sangat ketakutan lagi. Kali ini mereka bertengkar dengan sangat dahsyat. Dan akhirnya, Hei Sura, kamu selama ini sudah membohongku. Oleh karena itu, aku akan memberi pelajaran yang setimpal kepadamu. saat si Sura sedang kebingungan, si Baya pun menggigit ekornya. Akhirnya ekor si Sura putus. Si Sura tidak memiliki ekor lagi. Sudah, kamu kembali saja ke laut, Sura. Kamu sudah kalah. Kamu tidak memiliki ekor lagi. Kamu tidak akan bisa berenang secepat kamu dahulu. Si Sura pun akhirnya merasa sangat ketakutan dan akhirnya kembali dengan terbirit-birit. Akhirnya si Sura dan Baya pun selesai bertengkar dengan si Sura kehilangan ekornya, sehingga si Sura tidak dapat berburu seperti dulu lagi. Dan akhirnya tempat mereka berdua bertengkar dinamai dengan Sura dan Baya, sehingga menghasilkan sebuah wilayah yang disebut Surabaya. Jadi itu dia teman-teman, cerita mengenai Sura dan Baya. Bagaimana ceritanya Kuya-kuya? Ceritanya bagus sekali. Jadi bagaimana teman-teman? Sudah paham asal-usul Surabaya? Jadi dari cerita itu kita bisa mendapatkan makna bahwa apabila kita
kita sudah berjanji, maka kita tidak boleh mengingkari janji tersebut. Karena apabila kita mengingkari janji tersebut, kita akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Seperti si Sura tadi, dia kehilangan ekornya sehingga dia tidak bisa berburu lagi. Dan akhirnya tamatlah cerita ini. Tepuk tangan dong semuanya, tepuk tangan, tepuk tangan. Yeay. Jadi karena dongeng ini sudah selesai, saya Anissa Fitri dan saya Kuya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.